dipersembahkan oleh A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa athi'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad SAW agar kamu diberi rahmat. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau hari ini semangat. Insya Allah semua pemirsa yang setia menyaksikan Asmaul Husna Metro TV, insya Allah juga semangat. Semangat banget, ya nggak? Semangatnya kayak Arkan, kayak Queen, kayak kita semua. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Mudah-mudahan pemirsa semuanya sehat walafiat. Amin. Karena tidak ada rezeki yang paling mahal dalam hidup kita kecuali sehat. Sehat modal utama. As-sihatu tajun ala ru'usi siha. Dengan sehat kita bisa beraktivitas. Dengan sehat kita bisa beribadah. Dengan sehat kita bisa menebar kebaikan di mana-mana. Amin ya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Dan berbicara tentang tema. Kali ini temanya Masya Allah ya. Temanya adalah Al-Fattah. Apa deh? Al-Fattah. Al-Fattah. Artinya Allah yang maha membuka. Apa sih yang bisa kita pelajari dari sifatnya Allah yang Al-Fattah? Yang maha membuka. Allah membuka pintu maaf. Masya Allah. Ini nih. Jadi yang namanya rezeki itu bukan hanya uang. Iya. Rezeki bukan cuma materi. Rezeki tidak hanya duniawi. Betul. Kita punya salah. Terus ada orang yang memang kita salah sama orang itu. Di saat orang itu memaafkan kesalahan kita, itu aja udah rezeki. Rezeki ya, Bi ya, Masya Rezeki. Allah. Rezeki banyak banget. Rezeki itu diantaranya adalah ketika ada anak yang sakit, panasnya tinggi, sampai masuk UGD, terus tiba-tiba sembuh. Alhamdulillah. Itu jadi sungguh rezeki ya, Bi ya. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah itu juga membuka kesempatan banyak manusia itu untuk meraih cita-cita sebanyak-banyaknya dengan modal sehat tadi. Benar. Kita ini sedang meneladani sifatnya Allah yang membuka kesempatan kepada banyak manusia untuk bertobat. Masya Allah. Membuka banyak kesempatan untuk meraih mimpi dan cita-cita selama cita-citanya baik dan halalan thayyibah. Masya Allah. Contoh nih, orang tua nanya sama anak, Queen mau jadi apa cita-citanya? Mau jadi apa, Dek? CEO. Wah, Masya Allah. berat. CEO Metro TV kayaknya nih. CEO Metro TV. CEO itu apa sih, Dek? Artinya? Bos. Oh, bos. Wah, cita-cita yang luar biasa luhur. Abi mau tahu kenapa kamu cita-citanya jadi CEO? Pengen jadi bos Iya, kenapa? yang dermawan. Itu dong. Suatu saat misalnya jadi CEO, kamu mau berbuat apa? Aku kan mau bagi-bagi uang Buat siapa? buat Abi, Bunda sama yang lain. Terus? Wih, Arkan? Masya Allah. Iya. Arkan Alhamdulillah. masih juga? Iya. Serius? Iya. Oh, alhamdulillah kakak. Terima kasih ya dengan niat baiknya ya. Makin banyak. Arkan kalau jadi pemain bola kan uangnya banyak. Dikemanain tuh, Nak? Hah? Bagi istri. Istri. Lah, bundanya belum dipikirin. Bukan habis Bunda, terus Abi, terus Istri? Iya. Kok kamu bisa kepikiran istri kenapa emang? Lihat siapa? Kan kamu lihat bunda, lihat Abi ngasih bunda gitu. Iya. Oh, jadi suami harus ngasih ke istri ya. Nah, itu bagus, Bi, dia. Iya, bagus. Ini visioner. Bocah kelas berapa SD udah mikirin ngasih Udah mikir istri, astagfirullahaladzim. Gak apa-apa, berarti Nggak cita-citanya tulus. Tulus ya, Bi ya. Nah ini kan ditanya nih, cita-citanya apa? Kan membuka kesempatan. Gak ada, Arkan gak mau jadi ustadz? Ya gak apa-apa. Punya cita masing-masing, cita-cita masing-masing. Queen harus jadi CEO, gak harus jadi ustazah. Tapi kan yang Tapi penting tetap nanti ilmunya tetap harus diajarin dari harus. kecil gitu. ilmu agama, pesantren. Nah ini membuka kesempatan. Sifat-sifat Allah yang maha memberikan kesempatan, membuka
setiap hambanya untuk mendekat. Itulah yang harus kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalnya gini, Bi, kita udah dibuka nih sama Allah. Udah dibuka jalan jadi pesepak bola, misalkan Abi jadi ustadz atau udah jadi dokter yang hebat lah ya, alhamdulillah gitu kan, udah sukses. Nah, supaya tetap terjaga rahmatnya atau terbuka, gimana nih supaya kita mengamalkan apa yang harus kita amalkan supaya terjaga terus rahmatnya gitu. Rahmat itu adalah kondisi, rasa, situasi di mana kita selalu menilai apapun yang Allah titip itu adalah anugerah. Masya Allah. Itu adalah hadiah. Hadiah terindah. Itu juga rezeki loh. Dan itu Allah yang membukakan pintu rahmat. Jadi rahmat itu bukan berarti orang naik mobil mewah. Iya. Tapi rahmat itu yang paling bisa ngukur ya diri kita sendiri. Makanya kenapa dalam ucapan salam ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tingkatannya nih. Assalamu kedamaian. Rahmat. Rahmat itu kalau mau damai ya harus banyak-banyak bersifat rahmat, bersyukur dengan apa yang sudah Allah kasih. Kemudian wabarakatuh. Ini yang paling tinggi adalah keberkahan. Masya Allah. Jadi rahmat itu selalu merasa bahwa hidup ini indah. Kesempatan cuma sekali. Abi tanya sama Queen, sama Arkan, 1 menit yang barusan lewat bisa balik lagi nggak? Enggak. Benar nggak bisa balik lagi? Bisa. Bisa kali balik lagi. Enggak lah. Lewat lorong waktu. Enggak bisa, dikata Doraemon. Ya. Jangan 1 menit, yang 1 detik. Tadi pas Arkan bilang nggak bisa balik lagi nggak? Enggak. Enggak. Ya Allah. Itu kesempatan dan itu rahmat loh. Waktu itu sesuatu yang kita dikasih gratis. Masya Allah. Pemirsa, nggak pernah Allah minta bayaran. Gratis, free of charge. Majanan balas. Nggak ada bayaran. Pokoknya kita disuruh memanfaatkan waktu. Tapi udah ini gratis, sayangnya kalau udah lewat nggak bisa balik. Itu. Jadi itu yang mahal. Itu yang mahal ya. Al-waktu kasyaifi in lam taqta'hu qata'aka. Kalau kita nggak manfaatin waktu yang bakal motong kita. Aduh, serem banget ya Bi ngomong-ngomong waktu. Abi, ditahan dulu ya. Kayaknya masih banyak yang harus dibahas, tapi kita harus mempersiapkan sahur dulu nih. Udah gak sabar Arkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Dipersembahkan oleh Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Alhamdulillah kembali bersama keluarga kita yang seru banget ya Bi ya. Bunda mau bertanya nih, mewakili pertanyaan pemirsa di rumah. Kan ini bulan Ramadan Bi, seberapa besar sih Bi rahmat Allah itu turun pada bulan ini? Ramadan berapa puluh hari? 30 hari. Sekarang kita bagi 3, 10, 10, 10. Berarti ada 10 hari pertama, 10 hari kedua, terakhir, 10 hari terakhir. Ya. Pertama, kedua, ketiga atau terakhir. Nah, siapa orang yang berpuasa, ibadah, baca Al-Quran di 10 hari pertama, Allah memberikan hadiah dalam bentuk rahmat. Masya Allah. Apa Arkan hadiahnya? Rahmat. Kemudian 10 hari yang kedua kalau ada yang beribadah mendapat maghfirah. Masya Allah. Ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ini makanya semakin 10 hari terakhir sholat tarawih semakin kosong. Semakin kosong. Betul nggak? Iya. Nah, makanya yang ketiga nggak tanggung-tanggung. Hadiahnya itkum minan nar. Dilepaskan, dibebaskan dari jilatan api neraka. Jadi makin kesini harusnya makin rajin. Iyalah. Ini biasa masjid awal-awal penuh nih 10 hari pertama. Kedua kan, agak kosong. Ketiga makin makanya kosong. Semakin menuju hari akhir Ramadan semakin besar tuh hadiahnya. Pahalanya ya. Pahalanya. Masya Allah. 10 hari pertama itu adalah rahmat. Di antara sekian banyak rahmat dari Allah itu adalah saat
posisi hati kita menilai segala apapun yang ada Allah kasih, musibah, anugerah, itu tetap menjadi hadiah. Iya. Bahkan ketika orang yang sudah betul-betul mendapatkan rahmat, walaupun dia dikasih musibah, dia ngucapinnya udah bukan innalillah lagi, tapi bahkan dia ucapin alhamdulillah. Masya Allah. Ini kan perlu hati yang betul-betul soleh banget gitu ya. Betul-betul legowo, Tawakal. betul-betul tawakal, bahkan sampai berhadapan dengan musibah aja. Bilang alhamdulillah. Dia luar bilang biasa. alhamdulillah. Kalau udah itu mantep 10 hari pertama, Allah memberikan maghfirah, ampunan. Ya gimana nggak diampunin sama Allah? Dikasih musibah aja dia bilang alhamdulillah. Susah nih ampunan. menggapai ke menjadi manusia yang seperti itu kayaknya berat banget ya. Iyalah, makanya ada pribadi maghfirah. Pribadi maghfirah itu pribadi yang selalu diampuni sama Allah. Jangankan dia beristighfar. Kan orang istighfar kalau bikin dosa. Pas bikin dosa baru astagfirullahaladzim. Kalau tadi kan case-nya ketika nerima musibah aja dia alhamdulillah. Dia istighfar tidak hanya dalam ketika berbuat dosa aja. Bahkan ketika dia berbuat baik, dia tetap beristighfar. Khawatir ada unsur riya. Iya. Tuh. Masya Allah. Bayangin orang berbuat baik, ngucapin astagfirullahaladzim, ya Allah, jangan-jangan ada riya, ada takabur, maafin ya Allah. Apalagi betul-betul dia berbuat dosa. Berbuat baik aja dia sisipin istighfar, apalagi dia berbuat dosa. Nah, kalau udah sampai di rahmat, di maghfirah, baru nanti ada itkum minan nar. Yang terakhir itu, yang 10 malam terakhir. Betul. Itu ya. Masya Allah. Dijauhkan dari jilatan api neraka. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari jilatan api neraka yang panas-panas nggak, Dek? Ya. Amin, amin. Allah tuh lagi nawarin, ini loh bulan yang, ini bulan kelasnya kelas bisnis, kelas eksekutif. Siapa yang beribadah di bulan ini Allah lipat gandakan pahala. Bahkan ada satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 1000 bulan. Masya Allah. Satu malam lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan satu malam, pahalanya jadi 1000 bulan. Betul. Luar biasa. Jadi kurang lebih itu sama dengan kita ibadah 80 tahun lebih. 80 tahun lebih. Nggak ada di tempat lain kecuali di bulan Ramadan. Sholat taraweh ada nggak di bulan lain? Ada nggak, Dek? Nggak ada. Khusus di bulan Ramadan. Makanya jangan disia-siakan. Walaupun mungkin berat banget kita menjalankan ibadah taraweh. Apalagi kalau lagi di Mekah ya. Waduh. Wah, itu udah dilipat gandakan itu lagi. 1 juz, Satu rakaat itu 1 juz, bayangin. Iya. Di Madinah bulan Ramadan orang berebut. Makanya semua harga itu mahal-mahal. Hotel, harganya membumbung tinggi. Tapi orang-orang di sana berebut pahala. Jadi setiap mau buka puasa tuh aku kadang-kadang diginiin sama orang, ayo kita buka. Jadi semua tuh buka puasa tuh semuanya free. Di Mekah, Madinah tuh semuanya free gitu. Kenapa berlomba. orang berbondong-bondong berebut, udah Ramadannya dilipat gandakan, apalagi di 10 hari terakhir. Iya, Masya Allah. Itkum minan nar, terus ibadah di Madinah 1000 kali lipat. Kemudian ibadah di Mekah 100.000 kali lipat. Masya Allah. Jadi wajar orang berlomba-lomba menggapai rahmat, maghfirah atau ampunan, dan dilepaskan atau dibebaskan dari jilatan api neraka. Aduh, Masya Allah bahasan kita. Masya Allah, luar biasa hari ini tentang apa, Dek, tadi? Maha Pembuka. Termasuk pembuka rahmat, pembuka ampunan, pembuka kita dibebaskan dari jilatan api neraka. Jadi Allah itu Al-Fattah. Allah yang Maha Pembuka. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Dipersembahkan oleh
Kakak, kenapa sih kok kayak nggak bertenaga? Kan tadi udah sahur. Iya nih Bun, aku ngerasa badan aku kurang bertenaga. Gimana sih Bun caranya biar badan aku tetap kuat selama bulan puasa? Di bulan puasa ini kita harus menjaga kesehatan agar selalu fit. Jadi pas sahur sangat penting untuk memilih makanan dan minuman yang bernutrisi untuk menjaga daya tahan tubuh seharian selama berpuasa. Nih, salah satunya minuman susu steril susu 7 kurma. Nah, bener. Kalau tubuh kita kuat selama bulan puasa, jadi kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah seperti yang Nabi kita kerjakan di bulan Ramadan. Seperti sholat malam, zikir, dan tadarus Quran. Maka kita harus konsumsi susu 7 kurma. Yuk, minum yuk. Berdoa dulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Rasa kurmanya enak, jadi nggak bikin hambar dan nggak enak. Iya, bener banget Kak. Dan susu steril 7 kurma ini dipercaya sebagai superfood karena minuman ini mengandung kurma yang kaya akan antioksidan, memiliki banyak khasiat dalam tubuh, dan mengandung nutrisi susu steril. Jadi double khasiatnya. Tahu nggak sih, sahur dengan kurma ada dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Sebaik-baik sahurnya orang mukmin adalah kurma. Emang kurma mengandung apa sih, Bi? Buah kurma mengandung banyak nutrisi yang mudah dicerna oleh tubuh dan memiliki manfaat yang sangat besar untuk menambah stamina sekaligus baik bagi kesehatan. Pas banget kan susu 7 kurma ini bisa diminum saat sahur. Masya Allah. Masya Allah. Bener banget tuh Bi, selain buah kurma yang sangat bermanfaat bagi tubuh, pohon kurma juga sangat bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Getahnya bisa jadi sirup, terus daunnya bisa jadi tikar, dan batangnya bisa menjadi perabotan dari kayu. Masya Allah, kita sebagai manusia pun harus seperti pohon kurma yang bermanfaat bagi banyak orang ya. Bunda udah stok susu 7 kurma di rumah selama bulan puasa. 1 kaleng sehari saat sahur. Susu steril 7 kurma, double khasiat, baik untuk jalani puasa. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hada min fadli rabbi. Kembali lagi di Metro TV. Iya. Tetap masih di program Asmaul Husna, insya Allah berkah. Jangan terlalu sempit memaknai rezeki. Apapun yang ada di sekitar kita adalah rezeki. Kalau rezeki kita anggap hanya uang, materi, duniawi, akhirnya apa yang ada nggak jadi nikmat. Yang paling nikmat itu semua kita anggap alhamdulillah. Ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur. Nah, kalau bersyukur nanti apapun yang Allah kasih, kita akan terus merasa oh cukup, Masya cukup. Allah. Kalau udah cukup akhirnya hidup happy. Happy ya. Jauh dari penyakit, nggak gampang pusing. Tenang Sekarang, aja udah gitu ya. Iya, tenang aja. Sekarang kalau kita ngelihat tetangga terus kan nggak bakal happy. Lihat tetangga beli kulkas dingin. Nah, Lihat tetangga beli mobil pingsan. betul. Jadi nikmat kalau Iya. hidup seperti itu. Karena hidup yang paling nikmat itu adalah dia yang mampu menikmati hidup. Masya Allah. Sekali Yang lagi, mampu menikmati hidup. Apapun yang Allah kasih, Iyalah. nikmat aja gitu ya. Hidup Alhamdulillah. yang paling nikmat adalah dia yang mampu menikmati hidup. Nah, di antara hidup menjadi nikmat itu ketika kita bisa memaafkan. Masya Allah itu kan Al-Fattah, Maha membuka pintu maaf. Masya Allah. Makanya Allah sampaikan wal afina anin nas. Kita ini minta maaf lebih mudah daripada memberikan maaf. Kok Ustadz bukannya minta maaf susah? Betul. Tapi yang paling susah itu memberikan maaf. Kenapa? Karena memberi maaf itu posisi kitanya lagi salah, lagi benar. Lagi benar. Lagi benar. Kalau minta maaf itu salah. Orang salah wajar minta maaf. Tapi memberikan maaf bagi orang yang benar
itu perlu gentleman. Iya, perlu besar hati lah ya Bi. Perlu berbesar hati. Jadi ya bukakanlah pintu maaf yang seluas-luasnya. Apalagi di bulan Ramadan ini ya Bi ya. Kalau Allah saja maha memaafkan, maha pembuka pintu maaf, masa iya kita hambanya tidak pernah mau membuka pintu maaf bagi orang lain. Masya Allah, teladan Nabi yang diajarkan kepada kita seperti apa Bi contohnya Bi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memaafkan. Rasulullah membuka pintu rezeki bagi siapapun. Bahkan Rasulullah ketika ada seorang sahabat yang Rasul ngelihat kok tangannya warna hitam nih orang, di sini deh hitam nih deh. Sahabat Rasul tangannya warnanya hitam. Terus Rasulullah tanya, itu kenapa kok tangan kamu berwarna hitam? Kata sahabat, aku ini pemecah batu. Tahu nggak pemecah batu? Tukang mecahin batu. Pakai ini kan, pakai palu. Pakai palu. Nanti batunya itu dibikin buat ngebangun rumah di zaman itu. Pergi pagi, kena terik matahari, ini sampai hitam nih. Karena kena matahari, terik banget panas. Pas tahu dia adalah pekerja keras, Rasul nggak bilang apa-apa. Diambil tangannya oleh Rasulullah, apa kata Rasulullah? Hadhihi yadun yuhibbuhullahu wa rasuluh. Dicium. Masya Allah. Kata Rasul, inilah tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Masya Allah, tabarakallah, luar Rasul mengajarkan kita membuka hati terhadap siapapun. Masya Allah. Berikan maaf, karena insya Allah orang yang memaafkan, Allah juga akan memaafkan segala salah dan khilafnya. Masya Allah. Bi, kita harus pamit dulu nih sama pemirsa di rumah. Tapi jangan khawatir karena insya Allah besok kita akan kembali lagi. Karena kita akan setia selama 30 episode berada di Metro TV dalam program Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Doakan kami menjadi keluarga yang lebih baik lagi. Amin. Belajar, dan terus belajar. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.